Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Toyota Vios, generasi penerus dari Toyota Soluna yang hadir di Indonesia pada tahun 2003 pertama kalinya, dan dulu paling terkenal karena dia di entry levelnya sedan Toyota itu iklannya pakai penyanyi internasional Britney Spears. Nah, tapi apakah dia secantik dan seindah Britney Spears? Simak videonya sampai selesai. Toyota Vios tipe G tahun 2005. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan like biar kita bikin videonya juga lebih semangat lagi. Dan sebelum saya lanjutkan juga, mobil itu dalam keadaan sedang dijual sama pemiliknya. Nanti kontak pemiliknya saya tulis di kolom deskripsi di bawah ya, atau di komen di pin. Kalau memang videonya pas publish tapi nggak tahu publishnya kapan, mungkin juga bisa, semoga bisa cepet ya. Nanti biar editornya dikejar juga. Misalnya mobilnya udah kejual, tanya aja sama yang punya, ada mobil dijual lagi gak? Karena yang punya itu mobilnya banyak ya, macem-macem. Oke, saya lanjut videonya. Toyota Vios itu hadir di Indonesia sejak tahun 2003. Sebenarnya di Jepang udah 2002, tapi baru dijual resmi sama PT TAM Toyota Astra Motor 2003 sebagai penerus Toyota Soluna. Yang mana pada waktu itu dari Soluna yang benar-benar kotak habis banget, dia sudah mulai ada lekukan-lekukan dan membulatnya semakin cantik, semakin modern, dan ya pastinya lebih elegan kalau dilihat. Mengingat dia juga Toyota. Beda dengan kompetitornya Honda City, itu kan lebih sporty. Kemudian Baleno Next G itu juga kompetitornya dia, agak kaku. Kalau di Toyota Vios itu lebih elegan kesannya. Kemudian setahu saya di akhir 2005 atau awal 2006 itu ada desain yang berbeda, sedikit ubahan di bagian depannya. Saya kasih lihat aja seperti itu. Nah, kemudian kalau yang anggap aja itu sebelum facelift ya, itu kalau lampunya memang dari dulu sih belum ada lampu LED ya, sudah ada beberapa mobil yang pakai HID tapi itu juga sedikit. Lampunya itu masih bola halogen biasa, tapi di dalamnya sudah pakai kristal multi reflektor. Kemudian grillnya itu pakai honeycomb di tengahnya, dan ada list chrome-nya di pinggirnya. Kalau yang ada ubahan itu list chrome-nya agak ke bawah dikit, jadi agak lebih tebal. Nah, fog lamp-nya di bawah itu juga ada fog lamp-nya. Dia bahasanya itu senada dengan melengkungnya bumper, jadi agak sampai ke samping situ. Karena saya pernah tahu dulu waktu barunya di dealer itu dipajang akhir 2005 atau awal 2006. Itu fog lamp-nya sedikit nyudut di samping gitu, bulat kecil. Dan ya emang mungkin mirip-mirip juga sama Britney Spears ya. Tapi kita lihat aja mesinnya, karena mesinnya itu terkenal performanya, durabilitasnya itu sangat kuat. Oke, kita buka mesinnya. Nah, mesin yang digunakan, mesin yang
bukan cukup ya, tapi bisa dibilang legendaris juga dari mesin Toyota. Itu kodenya 1NZFE, tenaganya 109 PS, torsinya 141 Nm, penggeraknya roda depan, kapasitas mesinnya 1500 cc 4 silinder, dan sudah menggunakan teknologi VVT-i, yang mana VVT-i itu dulu teknologi yang modern ya di masanya. Itu rivalnya itu VTEC sama IDSi kalau dari Honda. Dan mesin itu juga dipakai di Toyota Yaris dan juga Toyota Limo. Jadi Vios yang versi taksinya itu Limo, tapi sebenarnya itu dua mobil yang sangat berbeda. Mukanya aja sama tapi secara spesifikasi sangat berbeda. Dan mesin itu jangka pakainya itu sangat lama, dari Vios 2003 sampai Vios generasi ketiga yang awal 2016. Setelahnya pertengahan 2016 itu digantikan dengan mesin kodenya 2NRFE dari Toyota juga. Nah, perawatannya itu sangat mudah karena saya pernah pakai Yaris juga. Itu juga bandel banget, hampir nggak pernah rusak mesinnya. Yang penting kita ganti oli, itu aja kadang telat. Servisnya juga rutin dan awet, tahan lama, pokoknya bandel lah itu mesin karena dipakai untuk armada taksi juga. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana performa mesinnya. Di bagian samping Toyota Vios generasi pertama, yang perlu di highlight itu bedanya Vios tipe G dengan Vios tipe E dan Toyota Limo. Kalau setahu saya tipe E, Vios dan Limo itu rem belakangnya masih tromol, sedangkan tipe G itu cakram. Setahu saya yang remnya belakang disc brake itu cuma tipe G. Nah, kemudian nggak banyak garis-garis tajam atau lekukan-lekukan bodi gitu ya, sebagaimana Toyota pada masanya. Itu simple, sopan, tapi tetap kelihatan mewah. Cuma ada sedikit side body molding di samping dari pintu depan sampai belakang. Handle pintunya itu sudah model tarik. Dulu itu merupakan sebuah kemewahan ya, handle pintu model tarik itu, apalagi sudah dilapis chrome. Nah, ada emblem VVT-i. Sebenarnya sih di spion dulu belum ada lampu senya, tapi itu mungkin tambahan sama pemilikan. Nah, yang ada ubahan sedikit setelah 2000, akhir 2005 itu setahu saya di samping ada lampu sennya. Tapi yang lebih paham bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu saya juga kurang tepat gitu. Nah, kalau di depan itu sudah agak membulat, tapi belakangnya itu masih ada sedikit mengotaknya. Nah, langsung aja kita pindah bahas bagian belakangnya. Lanjut di bagian belakang Toyota Vios generasi pertama tahun 2005. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau depannya sudah mulai melengkung, membulat, belakangnya itu masih ada sedikit mengotaknya, dan dia agak sedikit kesannya kayak daktil dikit gitu ya dilekukan pintu bagasi belakangnya. Tapi karena dia tipe termahal, belakangnya udah dapat defogger kaca belakang. Kemudian sebenarnya ada antenanya, itu belum kepasang, mungkin lagi diservis sama radionya juga, nggak tahu juga gimana. Dan itu ada third brake lamp atau lampu rem yang ada di dalam. Nah, karena Toyota itu suka bermain dengan chrome, maka garnish chrome-nya itu tebel. Kemudian ada logo Toyotanya di tengah 1.5G. Hurufnya, fontnya itu udah diganti punya Avanza. Sebenarnya hurufnya itu tipis kecil. Dan ada tulisan Viosnya. Tapi belum ada sensor parkirnya waktu itu. Kemudian itu kamera parkirnya juga aftermarket ya, pasangan sendiri sama pemiliknya. Lampu belakangnya jelas masih belum biasa, belum LED, tapi dia sudah, jadi nyalanya itu kalau malam tuh kelihatannya berpendarnya itu enak karena di dalamnya itu udah ada kayak titik-titik kristalnya gitu. Langsung aja kita lihat kapasitas bagasinya sebesar apa. Mobilnya buka sendiri ya, canggih kan? Nah, Toyota itu di segmennya, kalau di Vios kan entry level sedannya Toyota. Dibandingkan dengan kompetitornya seperti Suzuki Baleno NXT, Honda City yang lama, yang IDSi, sama setelah itu ada VTEC-nya juga, itu pasti kapasitas bagasinya paling besar. Corolla juga lebih besar daripada Civic, Accord lebih besar daripada Camry lebih besar daripada Accord, sebagaimana juga Toyota Vios. Selain dia ke bawah, dia juga kesananya itu dalam banget. Dan di bawahnya itu biar nanti di footage itu ada ban serepnya. Ban serepnya sih ring 14 ya.
sama toolkitnya juga ada. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan kalau bannya itu ukurannya ring 15 dengan profil ban 185 65 R15 dan velgnya itu udah pakai velgnya Yaris yang sekitar 2009-2010. Jadi Yaris Bapau itu ada faceliftnya 2 kali. Lah itu yang facelift pertamanya udah pakai velg itu, tapi keren kok velgnya. Nah, kita lihat dalamnya aja seperti apa. Ya, di bangku belakang Toyota Vios generasi pertama itu untuk tinggi saya 170 cm, legroomnya juga bisa dilihat masih cukup lega, kaki juga masih bisa nyelonjor di bawah jok depan untuk telapak kakinya karena itu ada cowakannya gitu ya. Biarpun yang di kiri ada kantongnya tapi yang kanan belum ada. Dan headroomnya juga ya lumayan lah ya, masih cukup baik bisa dibilang. Dan bahan joknya sendiri itu dari fabric, tapi dia agak ada bludrunya, jadi dipegang itu enak rasanya. Kemudian untuk bahan door trimnya itu bahan hard plastik, masih hard plastik biasa, tapi ada bludrunya juga yang di sebelah situnya. Handle pintunya itu pakai chrome ya, Toyota ya, pasti suka mainan chrome. Power window, cup holdernya itu di pintu nggak ada, adanya cuma di tengah situ. Dan pastinya ada seat belt 3 titik di kanan dan kiri. Di tengah itu ada seat belt tapi cuma 2 titik. Dan headrestnya itu masih menyatu sama joknya, belum bisa adjustable, kayak belum bisa disetting gitu kayak jok depan. Nah, speakernya itu masih ke bawah mobil-mobil 90-an. Ada di bagian belakang situ, ada di apa namanya, di bawah jok belakang situ. Tapi joknya itu setahu saya nggak bisa dibuka deh, nggak bisa dibuka gitu ke depan. Nah bener, emang nggak bisa dibuka ke depan. Simpel sih, yang pastinya ada hand grip tuh, penting kalau supirnya kebut-kebutan jadi kita bisa pegangan gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja di depan. Oke, saya sudah di belakang setir Toyota Vios generasi pertama atau di jok bangku baris depan. Dan yang pertama saya mau komentari itu ada ciri khasnya Vios generasi pertama dengan Yaris Bapau itu hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama, cuma sedikit desainnya yang beda. Speedometer itu ada di tengah, belum di depan situ. Baru di Vios generasi kedua kayaknya ya, itu pindah di depan situ. Bahannya masih hard plastik keras biasa. Di situ ada tempat penyimpanan cukup dalam juga. Nah, glove boxnya itu mungkin air mineral 1,5 liter kayaknya nggak bisa ya, 600 ml kayaknya baru bisa, tapi bisa banyak 2-3 lebih. Nah, di di bagian tengahnya sendiri itu head unitnya sebenarnya tadinya double din, jadi kaset sama disk gitu. Nah, yang itu sudah diganti touchscreen. Situ ada tempat penyimpanannya juga 2, ada jam digital, kemudian itu ada tombol buat ngeriset auto trip sama setting jam. Nah, AC-nya itu memang masih pakai knob putar biasa, belum digital. Tapi arah pengaturan semburan blowernya itu bisa ada 2, kepala dan kaki. Kemudian speed span sama temperaturnya. Dan di situ ada tombol buat pemanas kaca belakang atau defogger kaca belakang sama tombol hazardnya. Di tengah ada asbak, sebelahnya ada soket lighter 12 volt. Nah, itu ada tempat penyimpanan yang cukup besar. HP saya itu 6,2 inch kayaknya. Coba saya taruh di situ. Oh iya, muat. Lumayan itu. Kemudian di tengah itu ada cup holder, biarpun dia nggak begitu dalam, tapi cukup lebar untuk diameternya. Bisa untuk 2 buah air mineral atau minuman kita taruh di situ. Transmisinya itu manual 5 speed, tapi ada juga yang matic konvensional 4 speed. Nah, ada tuas handbrake. Dan ya itu tadi cup holdernya itu untuk yang bagian belakang cuma ada di tengah. Jadi kalau bawa penumpang di belakang, yang duduk di depan pakai cup holder yang di situ aja, jangan yang di tengah. Kasihan itu buat yang belakang. Itu ada tempat-tempat buat nyimpen mungkin dompet atau di situ juga bisa. Nah, di setirnya memang belum ada tombol-tombolnya, dan setirnya itu common part ya sama Toyota, kayak setir-setirnya Innova juga sama. Cuma bahannya itu empuk, dipegang tuh enak rasanya. Dan di sebelah kanan itu ada setting untuk spion. Oh ya, setirnya itu bisa tilt, tapi dia memang belum bisa teleskopik. Dan di bawah setirnya itu ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Itu panjang, tapi juga dia agak ke dalam situ. Mungkin buat nyimpan dokumen-dokumen bisa di situ.
Nah, di sebelah kanan ada setting untuk spion elektriknya, tapi dia belum bisa retractable ya. Kemudian door trimnya bahannya sama kayak yang di jok belakang, dan dia power window keempat jendelanya yang auto itu hanya ada di buat drivernya. Kemudian itu ada door lock sama window lock. Simple sih. Ada kisi-kisi AC gitu juga. Nah, itu untuk sun visornya ada kacanya. Yang sebelah kiri sama ada kacanya juga, dan spionnya day and night view. Daripada kelamaan, langsung aja. Oh, sorry. Bahan joknya ternyata lebih empuk di depan daripada di belakang. Padahal bahannya sama, tapi nggak tahu. Nah, di samping itu ada speaker sama door pocket kecil, tapi nggak ada cup holder. Door pocketnya itu panjang tapi nggak lebar gitu ya. Langsung aja kita bawa jalan mobilnya. Nah, kuncinya seperti itu. Belum ada tombol-tombolnya dikunci. Jadi masih biasa kayak gitu ya. Kita starter aja. Suaranya mesin 1 NZFE. Nah, tadi belum dipanasin. Wah, itu suaranya ngebas banget. Oke, kita bawa jalan mobilnya. Ya oke, gimana rasanya nyetir mobilnya Britney Spears atau Toyota Vios generasi pertama? Yang pertama kali saya sampaikan itu posisi nyetirnya itu rendah ya. Jadi emang dia bener-bener sedan banget, jadi rendah. Setirnya memang udah bisa tilt dan teleskop, bisa tilt, belum bisa teleskopik, tapi kayaknya masih kurang rendah, agak tinggi dikit sih setirnya itu. Tapi joknya itu hanya bisa disetting sandaran sama maju mundurnya aja. Height adjusternya belum ada, atau pengatur ketinggiannya saya cari dari tadi nggak ada. Dan untuk visibilitasnya itu sangat jelas, kaca depannya gede, samping juga, belakang juga, lihat ke belakang lewat spion tengah itu juga sangat baik untuk pandangannya. Pilarannya itu agak tebal tapi masih aman untuk blind spotnya, jadi dia nggak ngadang-ngadangin banget, nggak ngalang-ngalangin banget. Nah, kemudian untuk bentar. Nah, bantingan suspensinya itu sorry. Bantingan suspensinya itu empuk, lebih empuk daripada Honda City. Padahal set suspensinya setahu saya itu sama dengan Toyota Yaris bakpao. Tapi nggak tahu kenapa rasanya masih lebih empuk Toyota Vios. Mungkin karena dia sedannya lebih panjang, lebih mantap juga dalamnya, bodi bobot mobilnya gitu ya. Jadi rasanya itu lebih enak untuk bantingan suspensinya. Dan Toyota itu biarpun kita belum pernah nyetir mobilnya atau belum kenal mobilnya ya, baru pertama kali nyetir itu rasanya sudah gampang untuk dikenali. Jadi kita lebih mudah untuk menyesuaikan, adaptasi tombol-tombolnya, posisi nyetirnya itu enak banget. Nah, kalau untuk kekedapan kabinnya itu dari tadi emang kita syutingnya di dalam perumahan sih ya, tapi ada kendaraan juga kadang-kadang lewat. Itu yang paling kedenger itu bukan paling kedenger ya, yang agak terdengar dari dalam itu suara mesinnya. Tapi kalau suara road noise itu ya masih terdengar juga, tapi sedikit, nggak begitu kedengaran banget. Berisiknya suara roda itu nggak kedengaran banget. Cuman nah itu suara mesinnya itu kadang kalau kita mau itu kan manual ya, kita nah itu agak terdengar dari dalam. Tapi kalau untuk bentar ada motor lewat, itu hampir nggak dengar. Jadi kekedapan suara dari traffic noise nya, suara kendaraan dari luar itu kayak mobil, motor itu cukup baik untuk Toyota Vios. Nah, bagaimana performa mesinnya? Kita tarik dikit bentar. Saya belok dulu ya. Oke. Nah, ya. Jadi ya memang mesinnya sama kayak Yaris ya. Jadi torsi bawahnya itu kerasa. Di putaran-putaran bawah itu narik banget gitu. Cuman memang karena dulu saya pernah pakai Yaris juga, baik yang matic maupun yang manual itu hampir kerasa, hampir sama. Jadi torsi bawahnya kerasa. Nah, di mulai putaran tengah sampai ke atas
itu keluar juga tenaganya. Cuman kalau kita sering main di high revving, putaran-putaran atas itu memang agak sudah ada sedikit berkurang tenaganya. Jadi malah ngerasa dia agak kekurangan tenaga gitu. Dan untuk mesinnya yang pasti seperti tadi saya bilang ya, bandel banget kalau Toyota Vios generasi pertama itu ya, pokoknya yang masih pakai mesin-mesin 1 NZFE itu bandel. Dan perawatannya juga gampang, walaupun dia manual ya, pindah giginya itu, tuas transmisinya khas-khas Toyota yang lain itu empuk. Jadi kalau kita pindah gitu ya dari satu ke dua, nah itu empuk, di rasanya pindah giginya itu, di tuas transmisinya enak. Koplingnya juga nggak berat, remnya itu pakem karena remnya sudah ada depan belakang disc brake, ada teknologi ABS, CBD dan BA ya, setahu saya waktu itu, yang mana itu teknologi fitur keselamatan yang canggih juga pada masanya. Jadi kalau pengen mobil-mobil sedan yang harganya lebih terjangkau itu ya, untuk start awal punya mobil, kayaknya Toyota Vios itu pilihan yang tepat. Memang kompetitornya ada Honda City yang lebih fun to drive dan menyenangkan ya. Dan untuk handlingnya, Vios itu sebenarnya stabil, tapi tidak setajam Honda City. Masih lebih tajam Honda City untuk manuvernya, handlingnya dan lain-lainnya gitu. Yang penting kalau Toyota Vios itu lebih mengutamakan kenyamanannya, karena dia memang empuk. Nah itu bandingan suspensinya empuk, dan konsumsi bahan bakarnya itu kalau di dalam kota itu sekitar 1:12 sampai 1:13. Ya jelas hemat ya. 1500 cc, tenaganya 109 PS, torsi 141 Nm, jalannya macet, kena panas juga, pakai AC gitu, 1:12, 1:13, apalagi yang manual. Sebenarnya yang matic juga sama sih, nggak beda yang signifikan banget. Tapi saran saya sih ya itu selera, mau pilih manual apa matic. Tapi cuma kalau untuk dipakai di kemacetan dalam kota itu lebih enak yang matic, karena dia simple, nggak capek juga untuk pilihan transmisinya. Dipakai di luar kota juga enak, posisi nyetirnya juga nyaman. Memang tidak seergonomis Honda City, tapi sudah ya lumayan enak lah ya. Oke, jadi setelah saya coba bawa jalan, walaupun cuma sebentar ya, karena juga mobilnya pinjem, Toyota Vios generasi pertama. Tapi dulu waktu barunya saya itu pernah pakai punya temen, waktu lagi kuliah dulu ya. Itu rasanya, jadi mobil itu 2005, di 2023 sudah 18 tahun, itu rasanya masih sama. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Kaki-kakinya masih kuat, kemudian mesinnya juga sangat awet, kuat juga, durable, dan perawatannya yang pastinya sangat mudah. Spare partnya juga lebih terjangkau, mengingat Toyota nggak hanya di bengkel resmi, tapi juga di bengkel-bengkel biasa yang langganan kita pasti bisa pegang itu mobil. Dan secara desain memang sudah terlihat agak tua kalau di 2023, tapi nggak masalah kalau kita pengen punya mobil pertama sedan yang maintenance-nya gampang, nggak rewel, nggak gampang rusak. Saya rasa Vios itu jadi pilihan yang tepat. Selain juga ada kompetitornya yang lain ya, seperti Honda City dan Suzuki Baleno NXT. Itu yang paling reliable bagi saya sih Toyota Vios. Dan untuk pajaknya, sebentar, pajaknya itu dia plat K, daerah Pati. Total pajaknya PKB dan biaya-biaya lainnya dari STNK itu sekitar Rp1.800.000 per tahun. Nah itu untuk mobil sedan 2005, mewahnya dapat, masih terlihat elegan, agak tua tapi masih ada cantik-cantiknya ya. Itu wajar lah kalau pajak segitu. Dan tadi saya bilang kalau mau tanya untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, kontak personnya saya taruh di deskripsi di bawah atau saya pin di komen. Oke, gitu aja. Terima kasih telah sekian video dari saya tentang Toyota Vios generasi pertama tahun 2005 tipe G.
Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke media sosial Anda, dan tulis kolom komentar di bawah juga, sampaikan pendapat Anda atau yang pernah pakai Vios, Yaris, dan lain-lainnya, bisa share di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain. Sunday we was at the park.